Karena kalau kita berbicara seluruh sistemnya itu berkaitan pada komponen-komponen pendukungnya. Nah, di dalam yang namanya komponen itu mereka punya fungsi begitu kan untuk mendukung satu sistem. Mungkin kan kalau kita belajar sistem kan sistem yang ada komponen-komponen yang ada itu nantinya adalah mendukung suatu sistem. Nah, di corrective maintenance itu kita mengidentifikasi apakah komponen-komponen yang ada ini mendukung nggak terkait dengan fungsi yang dia sudah kita tetapkan atau mendukung pada fungsi dari suatu sistem itu sendiri begitu. Nah, yang di ini prediktif. Nah, sedangkan kalau yang di prediktif itu biasanya didasarkan pada pengukuran gitu. Nah, kita akan mengukur mendeteksi dari suatu komponen, masih kita berbicara per komponen ya Pak. Jadi per setiap komponen tadi itu nanti kita akan mendeteksi dari alat ukur yang jelas. Berarti kan kita harus ada yang namanya pengukuran begitu untuk kita bisa tahu apakah komponen ini berfungsi atau tidak begitu. Nah, dasar dari rusak atau tidaknya ya dasarnya dari alat ukur yang sudah kita buat seperti itu. Mungkin begitu. Nah, yang cuci tangan nanti, nah ini mungkin kalau kita berbicara terkait dengan sistem manajemen dari pemeliharaan, ini di sini kan dikatakan bahwa kegiatan maintenance itu tergantung dari decision constraint. Nah, ini constraint-nya ini kita akan tetapkan mulai dari input. Nah, ininya mulai dari input di sini Pak, input yang sudah ada sebelah kiri, lalu masuk di dalam sini itu adalah performance. Nah, jadi input lalu decision variable itu adalah terkait dengan tujuan, dan yang output ini adalah harapan yang kita inginkan dari sisi output permesinan. Jadi kalau gambar sebelah kiri ini kan dikatakan bahwa suatu inputan itu terdiri dari kegiatan maintenance ataupun terkait dengan equipment. Equipment itu adalah peralatan dari suatu data. Bentar ya Pak ya. Itu tak? Itu. Nah, jadi kalau di sini itu biasanya, nah ini Pak, berkaitan dengan OR, Operation Research. Di suatu inputan ini kita akan bisa kita buat suatu yang namanya constraint. Nah, nanti Bapak bisa jabarkan apa saja sih constraint-constraint yang terdapat atau mendukung pada kegiatan proses yang namanya maintenance itu sendiri. Begitu. Jadi contohnya misalnya constraint yang pertama itu mungkin kita bisa kaitkan dari sisi jumlah kru, jumlah terkait dengan kru kita, begitu. Jumlah kru kita. Lalu bisa jadi berkaitan dengan fasilitas atau mungkin berkaitan dengan kegiatan produksi itu sendiri. Gitu. Jadi beberapa constraint ini Pak, ini memang nggak hanya 4 ini ya Pak, misalnya batasan kru, lalu fasilitas dan juga terkait dengan abang juga. Kira-kira berkaitan dengan pemeliharaan. Menurut Bapak apa kira-kira? Mungkin yang belum disebutkan ya dari sisi ini. Menurut Bapak apa kira-kira? Kalau kita menginginkan dari suatu proses pemeliharaan yang terbaik, tapi ada juga beberapa batasan yang terjadi di luar sana. Mungkin yang belum terjadi, belum dituliskan dari 4 ini. Mungkin apa kira-kira? Ya Pak, betul. Jadi jadwal. Kalau yang di TA kemarin itu yang punya Pak Bayu itu Pak.
Jadi mereka yang dikerjakan itu bukan hanya melakukan penjadwalan saja. Maksudnya itu kapan ya tindakan preventif, prediktif ini dilakukan, itu kan nanti keluarnya kan jadwal. Tapi kemarin yang dilakukan yang punya Pak Bayu itu dia sampai membuat jadwal Pak, misalnya tanggal sekian itu dilakukan pemeliharaan, lalu tanggal sekian itu kita bisa dilakukan pengoperasian begitu. Jadi bukan hanya terkait dengan sifatnya kuantitatif, tapi dari jadwal secara real itu ditunjukkan begitu. Jadi nanti bisa dikaitkan kira-kira kaitan antara operasi dan jadwal perbaikan itu benar-benar kalau kemarin sih dibatasi ya cuman satu pesawat Pak. Maksudnya yang pesawat dan itu tanpa adanya perubahan. Nah seperti itu. Mungkin ada lagi Pak, kira-kira ada apa lagi terkait batasannya? Kalau maintenance facility itu adalah peralatan dari sisi perbaikan Pak. Jadi contohnya misalnya begini, kadang-kadang kita melakukan perbaikan, tapi peralatan kita itu nggak ada, atau mungkin peralatan kita itu tidak ready itu bisa jadi saling meminjam gitu ya. Atau mungkin yang paling sering itu terjadi adalah peralatannya itu tidak mendukung untuk dilakukan perbaikan. Jadi kita harus perlu melakukan seperti kalau saya bilang itu tinjauan ke tim perbaikan yang lain. Istilahnya bisa jadi kita pinjam alat atau mungkin sistem peralatan kita itu kita vendorkan ke pihak yang lain. Itu biasanya yang sering terjadi. Nah ini yang berkaitan dengan maintenance facility begitu. Kalau capital budgeting mungkin semuanya ada ya Pak. Jadi memang ada beberapa dari sisi perbaikan permesinan itu yang dikaitkan dengan biaya. Jadi inginnya itu biayanya jangan terlalu mahal seperti itu. Dan apalagi Pak yang mungkin Bapak juga pernah temui yang kita juga bisa buat sebagai constraint di dalamnya. Kalau menurut saya itu ini yang belum terbahas itu ya, kalau di pemeliharaan itu mungkin bisa jadi terkait dengan kalau ini kan crucial itu kan jumlah orang yang dilakukan untuk melakukan perbaikan ya Pak. Tapi mungkin bisa jadi dikaitkan dengan kemampuan seseorang itu sendiri. Jadi dari performansi dari sisi pekerjanya begitu, bukan hanya terkait dengan jumlah. Kalau orang memperbaiki dalam jumlah banyak ya memang mungkin akan lebih cepat, tapi mungkin kemampuan seseorang untuk bisa menangani itu tadi. Nah itu mungkin pelan-pelan jangan dihabisin juga menurut saya. Maksudnya skill ya maksudnya Bu? Iya kayak skill dari sisi skill lalu leadership ya hal-hal yang seperti itu lah Pak. Begitu. Mungkin di sini ada Bapak yang dari Pasarkan atau mungkin dulu pernah saya nggak tahu atau mungkin dulu pernah tugas di Pasarkan gitu Pak. Gimana sih gitu Pak, jadi soft skill lalu mungkin bisa juga kita kaitkan pada kalau ini kan constraint-nya ini ya policy kebijakan. Misalnya saya nggak tahu ya Pak ya, kan selalu saja kan kalau kita lihat dari sisi pemimpin itu kan mereka ada prioritas kan, priority di dalam perbaikan. Nggak semuanya kan itu kita lakukan perbaikan, baik itu dari sisi mesinnya atau mungkin dari sisi penjadwalan tadi terkait dengan capital budgeting. Itu bukan, tapi kita lebih condong ke arahnya itu mesin mana sih yang harus perlu untuk didahulukan. Kalau kita lihat ini ya Pak ya, dari sisi kiri ini Pak ya, kan kita berbicara constraint itu kan ujung-ujung akhirnya kan ke operation reset kan ya. Kan ada batasan, fungsi tujuan, masih ingat kan ya. Tapi mungkin kita bisa juga menarik misalnya ke arah sistem pemeliharaan itu
berkaitan pada kalau bukan hanya komponen, tapi mesin mana, atau mungkin peralatan kapal, atau mungkin pesawat mana yang lebih didulukan di dalam perbaikan itu sendiri. Nah begitu. Nah nanti ujungnya kita bisa menggunakan metode yang lain seperti MCDM. Nah itu outputnya begitu Pak. Kalau mungkin kan dulu sering kalau di TA itu MCDM hanya digunakan untuk memilih alutsista, misalnya kayak kemarin itu memilih senjata perang mana sih yang paling cocok digunakan pada KRI ini, KRI tertentu gitu kan. Nah ini kan kita bisa kaitkan gitu, atau mungkin contoh lagi kayak punya siapa Pak Happy itu loh Pak Happy, Gusti Happy. Nah itu kan MCDM-nya hanya sekedar pemilihan pada lokasi pelabuhan kalau nggak salah, pembuatan pelabuhan yang ada di Bali gitu. Nah kalau ini kan belum ada pemeliharaan, jadi lebih arahnya itu mungkin kira-kira KRI mana, atau mungkin Bapak kan pasti punya daftar gitu. Nah, itu juga bisa kita kaitkan pada sistem pemeliharaan gitu. Banyak sekali sih sebenarnya metode, tapi memang kalau yang di pemeliharaan banyaknya itu kita nggak lepas dari perhitungan ini Pak kok lupa saya, keandalan dari sistem mesinnya. Jadi kita ngitung keandalannya berapa, lalu outputnya adalah jadwal. Tapi sebenarnya kalau dari sisi keandalan itu luas, katanya bisa luas sekali. Bapak bisa kaitkan pada kriteria, atau mungkin kita kaitkan dari soft skill-nya, kemampuan. Itu kalau dari sisi soft skill, sosial, dan hubungan kuantitatif, biasanya kita pakainya itu di sistem dinamik tadi. Gitu. Mungkin gitu Pak, ada yang ditanyakan dulu dari sisi input. Ini kan kita inginnya dari sisi input ini kan ya. Nanti dari sisi input ini, nah kan masuk ke arah proses atau performance dari kriteria yang kita tentukan decision variabelnya. Nah lalu dari outputnya banyak sekali harusnya, bukan hanya berkaitan ini. Kalau di sistem pemeliharaan outputnya memang biasanya schedule dan report equipment status dan yang lainnya. Bukan hanya ini, tapi kita juga bisa mengeluarkan terkait dengan kegiatan policy yang seharusnya bisa kita berikan inovasi untuk berikutnya itu seperti apa. Atau mungkin bukan hanya terkait dengan kegiatan policy kayak tadi, kita bisa memberikan terkait dengan saran gitu, perbaikan yang perlu untuk dilakukan itu dari sisi kayak tadi beberapa stakeholder yang terlibat itu mana yang perlu untuk didulukan gitu, seperti itu nyatanya. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak dari sistem ini. Nah ini kalau lanjutnya ada lagi. Nah ini input maintenance system. Ini biasanya input itu berupa informasi. Nah ini kalau kita kaitkan pada kegiatan informasi, nah bisa jadi yang sudah Bapak lakukan itu sudah dikumpulkan. Maksudnya bentuk informasi, bentuk seluruh kegagalan itu kan biasanya dilakukan pencatatan kan ya, di buku kuning atau mungkin buku sakit atau buku apa kalau kita menyebutnya. Nah itu berupa informasi bahwa kegiatan maintenance atau tingkat kerusakan itu sebenarnya sudah dilakukan pencatatan. Nah ini juga ini Pak, kadang lemahnya di situ Pak. Ini mungkin saya kalau Bapak mungkin bisa kaitkan pada TA tadi, misalnya bisa jadi akibat hanya pencatatan saja itu bisa membantu. Kalau mungkin yang awalnya bentuk pencatatannya itu sifatnya itu masih manual gitu, ditulis tangan yang mungkin selama ini ya Pak ya. Ya kalau tulisan tangannya itu bisa terbaca begitu, dan dia menggunakan kadang-kadang kan kalau tulisan tangan itu kan cepet-cepet gitu kan pakai disingkat-singkat kan ya Pak. Nah kalau kita punya suatu bentuk sistem informasi yang terintegrasi pada pencatatannya, itu akan lebih mudah untuk ini menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan dari suatu maintenance. Nah,
memang awalnya nggak bisa kita bilang bahwa langsung menentukan kebijakan, tapi kita harus punya dulu apakah sumber data informasi itu seluruhnya sudah dicatat atau bagaimana, begitu. Jadi meskipun nanti kalau misalnya Bapak mau TA, memang TA-nya tergantung kalau kita bikin bentuk sistem informasi ya Pak. Itu yang paling bagus dia sudah sampai menentukan suatu kebijakan atau mungkin dia bisa memberikan keputusan ini, pengambilan keputusan pada maintenance. Nah, kadang-kadang tidak juga menutup kemungkinan Pak, yang sudah ada itu mereka hanya berupa pencatatan ini saja. Seperti yang punya Pak Koko kemarin terakhir itu. Jadi kalau nggak salah Pak Koko itu kan bikin sistem informasi untuk kenaikan jabatan kalau nggak salah di Angkatan Laut ya Pak. Saya nggak tahu sampai pangkat mana begitu. Nah itu kan hanya mencatat Pak bentuk informasi, sistem informasi saja. Tapi dia belum bisa, kalau yang punya Pak Koko itu ya Pak, itu belum bisa memberikan rekomendasi pada tingkat keputusan. Begitu. Mungkin sampai sejauh itu Pak kayaknya. Ya memang kalau menurut saya itu memang menurut saya kan ini ya, tergantung si pembuat sistemnya sampai sejauh mana, apakah sampai bisa memberikan dasar keputusan atau hanya sistem informasi saja itu sudah bagus gitu. Mungkin gitu. Kalau punya Pak Koko kemarin itu kan bikin kebijakan, saya nggak tahu Bapak kalau sidang TA itu nggak boleh dilihat ya, nggak boleh ya Pak ya? Boleh di perpus. Oh bukan, maksud saya yang waktu Bapak misalnya presentasi itu nggak boleh adik tingkatnya untuk lihat itu nggak boleh ya Pak? Saya kurang tahu. Boleh. Oh boleh. Nah kalau misalnya, kalau nggak salah sih kemarin punya Pak Koko kan ini Pak apa bisa ya kalau online offline kalau nggak salah kan. Jadi sebetulnya waktu itu kan grup kelompok saya jadi bisa lihat begitu ya. Nah itu Pak jadi bentuknya. Nah ini kan kalau keputusan bisa jadi terkait dengan equipment data, jadi seperti spesifikasi part number, jadi match part number atau jumlah tenaga. Jadi bentuk pencatatan yang lainnya itu kita bisa historikan istilahnya gitu. Kita punya datanya, nah nanti kita lakukan pencatatan. Tapi memang tadi kalau misalnya sampai ke arah keputusan, tergantung Bapak bisa mau ngegas sistem kita itu sampai begitu, sampai bagus, atau hanya mencatat ini saja sudah bagus loh Pak menurut saya. Jadi ya mungkin kan semesternya kan kurang 1 semester lagi ya Pak ya biasa. Proposal kapan sih Pak? Belum ya Pak ya? Masih 1 tahun lagi dah Pak ya? Apa ya, masih 1 tahun. Ya itu Pak. Nah lalu ini tadi kan kalau tadi kan di poin pertama ini masih equipment, bisa jadi maintenance data. Biasanya kalau maintenance data berarti kan seperti ini peralatan khusus untuk uji repair yang dibutuhkan, repair time, spare part cost itu mungkin jadi arahnya itu bisa jadi kita melakukan pencatatan tadi nih Pak, pencatatan seluruhnya. Jadi bukan hanya ini jadwal repairnya, ini perlu dilakukan repair, tidak, tapi di sini dia tuh bisa sampai ya memang kalau decision keputusan kan kita bisa melaporkan ya bahwa pada jadwal sekian itu kita harus melakukan perbaikan dan harga yang dikeluarkan ini kan sampai ke harga. Repair time-nya itu kapan, spare part cost harganya itu berapa, lalu labor cost-nya berapa. Nah ini memang nggak mungkin bisa kita sampai begitu muncul kalau nggak ada data dari histori sebelumnya gitu. Jadi artinya bentuk pencatatannya itu kalau bisa Bapak membuat sampai bentuk pencatatan yang sampai rinci begitu, otomatis nanti kalau mau kita lanjutkan lagi pada sistem informasi tadi itu akan lebih bagus gitu. Biasanya begitu. Itu sih Pak.
Nah ini, jadi kalau di sini dikatakan input maintenance system itu sistemnya bisa jadi ke arah production atau ke maintenance. Nah bentuk karakteristik dari bentuk physical performance itu kita bisa melihat dari sisi fungsi performance, umurnya, jadi kita bisa melakukan pencatatan terkait dengan umur yang ada, operating condition, kondisi yang saat ini terjadi, lalu previous breakdown, pencatatan pada kegagalan yang sebelumnya, deterioration pattern, jadi pola-pola yang dilakukan dari suatu bentuk kegagalan. Nah ini kita bisa melakukan bentuk pencatatan fisik tadi ke dalam bentuk pencatatan tertulis, begitu. Nah memang bentuk karakter yang ada ini kan kalau dari sisi physical performance itu yang nampak ya Pak. Sedangkan yang di economical performance ini adalah segala sesuatu yang berkaitan pada kategori biaya, itu juga dikaitkan, begitu. Jadi memang pencatatan dari sisi pemeliharaan itu ya memang akan rumit karena berkaitan pada cost tadi ini. Yang kadang-kadang itu biasanya orang-orang maintenance itu kan tahunya kan memperbaiki saja kan ya Pak, butuhnya itu berapa. Tapi kalau dikaitkan pada biaya, nah ini biaya itu kalau kita tidak catat dari histori sebelumnya, otomatis kan kalau pada perbaikan selanjutnya ini kan kita juga harus mengerange kan terkait dengan biaya. Nah makanya terkait dengan pembiayaan pasti ada bagian lain, bagian pembelian. Nah, kalau kita menyebutnya adalah bagian purchase. Nah kalau kategori pemeliharaan dan purchase dari spare part itu sendiri kalau tidak bisa saling berkolaborasi ya akan lebih susah untuk pencatatannya. Jadi memang kadang-kadang trade off-nya itu kita hanya melihat dari sisi performance bentuk fisiknya saja, tapi kita tidak bisa mencatat berapakah terkait dengan pembiayaan yang dikeluarkan, begitu. Nah memang kadang-kadang kan harus tahu apakah dari spare part A begitu, terus dengan harga yang misalnya lebih mahal, misalnya begitu, itu nyocok nggak dengan yang nantinya itu effort kita keluarkan. Misalnya ya Pak, misalnya begini. Kita beli spare part gitu ya, spare part kurangnya itu misalnya contoh aja baterai, baterainya itu habis. Nah kalau kita bilang berarti kan ya udah beli baterai, tapi kan baterai yang tahu bentuk physical performance ini baterai yang mana? Baterai A, baterai A3 saya gitu ya Pak. Nah kalau kita mencakup kategori harga, nah, orang bagaimana kan hanya melihat bahwa saya butuhnya itu baterai aja. Nah tapi kalau kita melakukan analisa terkait dengan harga untuk baterai yang istilahnya tidak, kalau kita ngomongkan ini kalau alkalin itu mesti mahal gitu. Nah tapi kalau kita bandingkan antara A3 juga alkalin, ABC, terus ada lagi Panasonic gitu kan ya Pak. Nah ini yang paling cocok ini yang mana? Terkait dengan budget dan juga terkait dengan physical performance yang nanti kita bandingkan gitu. Jadi jangan sampai kadang-kadang kan dia murah tapi ternyata cepat habis ya kan? Atau mungkin kayak tadi alkalin mahal lebih sedikit tapi mungkin dia lebih awet gitu. Atau mungkin powernya itu lebih bagus, sedangkan kan ada yang di satu mesin itu dia tidak bisa naik gitu loh Pak, nggak bisa. Contoh aja kayak Tamiya gitu, kalau dulu saya masih ingat itu Tamiya kan ya Pak, mungkin Bapak nggak tahu siapa yang suka mainan itu. Nah kadang-kadang baterai aja dia menentukan pada performanya kan, dia nggak mau buanter kenceng gitu loh Pak. Kalau kita mau nyebut mainan hanya contoh aja kan Tamiya kan kecil kan ya, kalau misalnya kita butuh pada kategori mesin-mesin yang besar begitu. Artinya fisikal, bentuk fisik, dan dari sisi economic performance itu biasanya kita juga harus ada penjadwalan catatannya gitu. Mungkin ada yang didiskusikan dulu Pak dari sini. Tanya Bu. Ya Pak. Perihal tadi fisik dan ekonomi tadi kan
itu salah satunya menentukan menentukan performanya. Itu apakah menjadi ada perhitungan atau menjadi kalkulasi yang dibutuhkan dalam hubungan tenis, mengingat kadang kita ingin performa tinggi tapi dengan prinsip ekonomi demikian. Apakah itu ada hubungannya atau memang tidak tergantung dari pelaku bisnisnya? Biasanya begini Pak, kita harus perlu ada catatan Pak. Pertama, bentuk pencatatan. Jadi misalnya, bentuk pencatatan itu yang kita buat sebagai kriteria. Misalnya ya Pak, ya kayak tadi kan kita ngomong baterai aja. Baterai itu, misalnya mesinnya masih sama ya, kita ngomong Tamiya aja Pak ya, biar lebih mudah bandingkan. Maksudnya biar terbayang gitu loh Pak. Tamiya kan mainan-mainan anak-anak yang bisa Bapak lihat gitu. Nah kayak Tamiya gitu kan. Nah, biasanya kita nggak bisa ini Pak, kalau perhitungan itu tidak bisa, tapi kita bisa membuat seperti ini. Mungkin kalau Bapak pernah ini ya Pak, pernah tahu yang metode MCDM itu sudah pernah ya Pak? Saya mau konfirmasi dulu, sudah ada? Belum Ibu. Oh belum pernah? Oh berarti Bapak belum dapat yang multi kriteria itu? Iya Pak? AHP. Iya AHP. Oh secara gini Pak, kalau AHP itu bagian terkecil dari multi kriteria MCDM. Jadi MCDM itu sebenarnya dia punya banyak metode. Salah satunya AHP. Mungkin kayak yang contoh yang dilakukan punya Pak Gusti itu kan dia pakai pagi MCDM. Jadi itu akarnya Pak. Sebenarnya banyak metodenya. Metode jadi awalnya itu MCDM, gitu. Multi kriteria decision making. Nah kayak sendiri MCDM. Nah ini kayak rumpunnya gitu loh Pak. Kalau kita bilang rumpun dari metode itu adalah multi kriteria. Nah nanti kalau Bapak metodenya banyak ya, contohnya AHP, mungkin kalau yang Bapak pernah tahu, lalu FASI MCDM. Nah, lalu ada juga ada SAW, itu ada kemarin ada yang pakai SAW, lalu ada TOPSIS, banyak sekali Pak. Kalau yang di awal itu SAW, TOPSIS, nah elektro ini banyak yang metodenya. Cuman outputnya ini kan tujuan dari MCDM itu akhirnya itu kita adalah mendapatkan kriteria. Nah ini mendapatkan kriteria, mendapatkan alternatif. Itu kan ya. Mungkin kalau kemarin Bapak kan ingat ya, kalau di sini itu ada kategori alternatif dan kriteria. Ingat kan ya yang kemarin itu. Kalau rumpun, semuanya itu sama Pak. Di semua metode ini dia ada dua. Kita menentukan mana yang alternatif, mana yang kriterianya, begitu. Nah, kalau kita berbicara tadi seperti baterai tadi ya Pak ya, kita ngomongkan baterai. Nah, baterai itu kira-kira alternatif atau kriteria? kriteria. Nah, apa? Kok kriteria Pak? Alternatif Pak. Ya. Baterai itu adalah, ya, kan tadi kan kita belajar, itu bukan buat main. Menentukan baterai. Main terus. Merek baterai, maaf ya, merek ya Pak ya, baterai. Nah, ini adalah tujuan. Ya nggak apa-apa buat Kalau di belajar. hierarki itu Main yo. menentukan tujuan. Simpan. Nah, merek baterai. Nah, lalu Bapak tentukan manakah alternatif. Nah, yang kedua manakah kriteria. Nah, alternatifnya itu Bapak buat dulu. Gitu. Yang pertama, alternatif pertama tadi kan, Panasonic. Gitu. Nah, ini yang kedua tadi apa? Alkaline. Gitu kan. Yang ketiga misalnya Abis.
itu tahu ABC Pak ya? Nah, baru kita menentukan namanya kriteria tadi. Kriterianya ini ya didasarkan dari yang Bapak amati. Nah, menentukan. Kalau kita menentukan merek baterai ya, yang digunakan tadi mesinnya apa? Tamiya kan? Ya Pak ya. Nah, kriteria yang pertama apa? Yang pertama itu power mesin. Pertama kan ya Pak. Kan kalau kita mau main Tamiya kan powernya harus kenceng gitu, power. Lalu yang kedua, misalnya harganya lebih murah. Lalu yang ketiga, bukan hanya power, harga misalnya dari sisi ini ketahanan atau lama, itu kan ya. Nah, apalagi itu Bapak tulis semuanya. Nah, yang tadi ditanya sama Pak Azul, ketentuannya itu kita berdasarkan apa? Paling sederhana ya pakai metode tadi. Kita kan punya alternatif, kita juga punya kriteria yang didasarkan. Nah, nanti kita kan memilih alternatif mana yang akan terpilih dari yang sudah ada. Begitu kan? Pada satu komponen saja. Nah, dasar pemilihan atau menentukan nilai kriteria itu adalah berdasarkan dari expert. Kan gitu ya, kalau kemarin kita ngomongnya di ini ya, expert. Nah, kadang-kadang Pak, ini yang kadang di suatu kalau kita berbicara masa ini dari expert kan kita tanya orangnya, Pak power, kalau menurut Bapak powernya ini tahu kan dia menilai kan Panasonic powernya gimana gitu kan ya, gitu kan mereka nanti menilai kan Alkaline powernya bagaimana, ABC powernya itu seperti apa. Nah itu nanti kita tanyakan, jadi tanyakan dari sisi power, dari sisi harga, dan dari sisi ketahanan. Nah ini kalau kita berdasar dari expert begitu. Nah expert pun Pak tidak akan mungkin dia bisa mengatakan kalau dia tidak punya histori atau pengalaman pada sebelumnya. Benar nggak sebenarnya? Bapak kan kalau istilahnya begini, kalau kita bilang Tamiya, misalnya saya itu juga tidak tahu gitu. Nah, kan berarti Bapak pernah mengalami itu. Nah, Bapak kan pernah mengalami atau ada bentuk pencatatan. Nah, yang saya bilang tadi Pak awalnya, pencatatan Pak, sistem informasi. Jadi intinya adalah kalau kita sudah punya bentuk sistem informasi, ya udah kita tinggal baca aja. Sayangnya kadang-kadang datanya itu tidak ada dan akhirnya kita menanyakan pada satu orang tertentu untuk bisa menjawab dari sisi kriteria yang kita tentukan ini. Begitu. Tapi kalau data kita itu ada, itu akan lebih mudah. Mungkin saya akan mengirim kembali Pak, kayak kemarin loh Pak, prinsip yang di PPC yang namanya forecast. Atau kita menentukan keputusan. Ya kan? Menentukan keputusan itu dasarnya dua, dari sisi kuantitatif atau kualitatif. Nah, MCDM ini Pak, salah satu adalah bentuk yang kualitatif. Ini kualitatif. Karena mungkin yaitu ini pertimbangannya itu dia mungkin tidak ada catatan, atau mungkin bisa jadi orang itu yang kita sebut sebagai expert itu dia punya pengalaman lebih Pak, artinya dia punya jam terbang yang lebih panjang dari catatan-catatan itu tadi. Paham nggak maksud saya? Mungkin bisa jadi begini, saya kan tadi kan disuruh menilai kan untuk Tamiya, tapi kan sebenarnya Tamiya itu banyak banget jenisnya, saya nggak tahu. Mungkin ada Bapak ini yang bila Tamiya ya Pak ya. Misalnya kan ada yang kadang merek-merek tertentu kan ya Pak. Saya nggak ngikuti ya Pak Tamiya dulu itu. Kadang kan ya memang kayak mainan motor gitu kan. Tapi kan sebenarnya ada mereknya juga kan ya. Tapi kalau yang suka mainan itu seneng nih kayaknya. Nah ini kan kalau kita menyebutkan dari sisi ekspor itu dia tidak hanya mengenal hanya satu jenis Tamiya saja, tapi mengenal dengan banyak jenis mesin-mesin yang lainnya. Nantinya dia itu dari hasil pengalaman itu dia bisa menjawab dari 3 kriteria yang mungkin kita bisa sebut. Begitu. Ada yang ditanya dulu Pak dari sini. Jadi kalau misalnya kita menentukan kayak ini ya Pak ya contohnya, mana yang kita pilih? Ya memang kita harus dapat dari data histori dulu Pak. Gitu. Kalau yang kemarin Bapak
dapat yang MCBM itu hanya AHP saja. Iya Pak. Baru AHP. Di semester ini lah Pak. Dapat AHP. Dengan siapa Pak yang pengajar? Ahmadi. Oh Pak Ahmadi. Nah coba Bapak tanyakan dulu. Kalau kebetulan ya Pak ya, setahu saya dari pengalaman yang kemarin itu, MCBM itu banyak sekali Pak rumpun itu. Sebenarnya kalau rumpunnya itu dari 4 ini. SAW, topik, elektron, sama satu lagi itu. SAW, saya lupa Pak ini. Nah, di dalam metode ini, itu nanti mereka punya yang namanya suatu data kan. Nah, datanya itu akan mengikuti. Jadi tidak, misalnya gini, saya mau AHP saja. Enggak. AHP kan multi kriteria yang berpasangan. Ya. Mungkin kalau Bapak kemarin masih ingat. Jadi kan kita menggunakan analisa berpasangan sebagai pembantunya. Nah, kayak SAW. SAW itu datanya bukan analisa berpasangan. SAW itu datanya harus data kuantitatif, Pak. Kuantitatif, misalnya berapakah berat badanmu, berapakah nomor sepatu, nah begitu, itu SAW. Kalau topsis itu setahu saya itu bisa kombinasi, ada kuantitatif kualitatifnya gitu. Nah itu tergantung pada data. Nah biasanya Pak ini banyak sekali dipakai. Biasanya untuk banyak menurut saya yang dipakai. Gitu. Contoh kayak kemarin itu saya pernah masuk juga itu Pak saya kan kapan hari itu memberikan sebenarnya bukan ini ya, bukan MCBM ya. Kebetulan waktu itu saya tuh disuruh ke Intel yang Armada 2 Pak. Waktu COVID pertama kali itu. Lalu mereka itu kan disuruh untuk membuat outputnya itu adalah bagaimana mengeluarkan program yang terbaik pada saat COVID ini terjadi gitu. Saya itu pertama nggak ngerti, cuma disuruh untuk membuat suatu strategi. Nah kalau bikin strategi kan outputnya SWOT waktu itu ya Pak ya, saya ngajari SWOT. Tapi enggak, mereka itu bikin, saya sampai gini saya, ya komandannya waktu itu ya Pak ya, saya itu punya program output programnya mereka itu mengharapkan saya tuh pengen saya punya program banyak, jawabannya itu maunya misalnya ya Pak ya, saya punya banyak kriteria itu kan program, saya punya program di dalam angkatan laut begitu. Nah saya mau jawabannya itu nomor 1 dan nomor 2 urutannya begitu. Pokoknya nggak mau tahu, pokoknya jawabannya ini begitu. Nah, nanti Bapak mungkin bisa jadi begitu Pak, arahan dari komandannya Bapak itu memaksa di satu alternatif yang dituju dan untuk disuruh jawabannya harus itu begitu. Ini contoh pengalaman yang saya kadang-kadang nggak ngerti. Oh ya udahlah, enggak, saya itu ya maksudnya waktu itu saya nggak ngerti maksud pelatihannya. Kok mereka menyuruh bikin strategi, kok tiba-tiba outputnya itu disuruh bikin strategi program yang dia sudah tentukan begitu. Mungkin bisa jadi nanti macam-macam Pak kalau di luar sana. Ada yang ditanya dulu Pak dari sini. Ya unik-unik Pak kalau menurut saya. Nah ini kalau tadi kan ini ya Pak ya, tadi Pak Zun, mungkin ada yang Pak Zun tanyakan lagi enggak ya Pak ya? Oke, saya melanjutkan dulu Pak. Nah, decision variable itu adalah variabel keputusan yang kita cari di dalam fungsi tujuan tadi, gitu kan? Apa yang harus di-maintain kalau kita berkaitan pada kegiatan maintenance? Misalnya yang pertama, memilih objek yang akan dirawat. Nah, ini. Jadi sebelum kita berawal dari yang namanya jadwal, mungkin kita harus menentukan dulu Pak, objek atau komponen mana, atau mungkin fasilitas mesin mana, seperti yang saya bilang tadi. Saya punya banyak KRI, misalnya Bapak punya banyak KRI ya Pak ya. Misalnya contoh kita ngambil di Tanjung Perak aja, Bapak punya berapa itu. Nah, kita menentukan dulu objeknya, fasilitas atau mesin mana yang digunakan di dalam diskusi dari penelitian ini. Itu yang pertama. Nah, baru yang kedua,
memilih komponen mana yang akan dirawat. Nah, komponen ini biasanya kita kaitkan dengan komponen yang terdukung. Misalnya kayak kemarin itu punyanya Pak Oki yang dulu pernah saya cerita ya Pak ya. Dia kan pernah bikin analisa terkait dengan apa Pak yang sering yang pesawatnya itu sekitar umur 40 tahun ke atas Pak. Dulu waktu proposal itu kebetulan kemarin itu disanggah gitu ya, saya bilang disanggah dengan Pak Ahmadi. Dia itu milih pesawat yang sebenarnya itu dia sudah rusak. Waktu poin yang pertama itu dia sudah salah langkah gitu Pak di dalam penentuan kriteria. Nah apalagi nanti dalam memilih komponennya, karena kita harus tahu dulu objeknya, baru kita bisa menentukan komponen mana. Misalnya di engine-nya, atau mungkin di bagian belakangnya, atau mungkin di bagian sayapnya. Hanya komponen tertentu yang kita kaitkan dulu, begitu. Jadi poin yang pertama itu biasanya kalau di TA kita harus bisa memberikan data pendukung. Misalnya, kenapa kok pesawat ini yang lebih didulukan? Kenapa nggak pesawat-pesawat yang lainnya? Misalnya karena operasinya itu yang perlu untuk ditingkatkan, atau mungkin misalnya kita bisa lihat performanya dari sisi umur gitu. Kemarin itu kalau Pak Oki kemarin kalanya diskusinya itu dari sisi umur Pak Dir gagal waktu Pak Ahmadi itu tanya gitu, dia kan diperjelas umurnya bagaimana saat ini, kondisinya itu bagaimana dari tingkat kerusakan selama 1 tahun terakhir. Nah itu juga kita sebagai dasar penilaian objek untuk yang dituju dari hasil TA begitu. Baru yang kedua, komponen. Kita menentukan yang namanya komponen kritis ini biasanya ya di poin yang kedua. Analisanya kita menggunakan analisa ABC yang didasarkan pada data-data tingkat kerusakan tadi. Itu biasanya. Nah, lalu yang ketiga hari ini menentukan strategi maintenance. Jadi kalau kita sudah tahu tadi kan Pak, saya di komponen kritis di engine yang bagaimana? Nah, bagaimana cara untuk melakukan perawatannya? Sebelum kita menentukan strategi, maka kita harus punya data dulu Pak. Data tingkat kerusakan, biaya yang dikeluarkan, jenis inspeksi atau mungkin perawatan yang sudah dilakukan. Nah itu kita harus analisa semuanya. Ini yang di poin yang ketiga. Baru yang keempat ini menentukan siapa yang melakukan maintenance. Ini kalau tadi kan kita bilang bahwa kita perlu melakukan misalnya korektif, prediktif atau apa gitu ya. Nah lalu kita juga harus ingat juga siapa yang menanggung pada pemeliharaan permesinan yang dituju. Apakah nantinya itu dilakukan sendiri di dalam satu internal, atau kita perlu pihak lain, misalnya perlu pasarkan sebagai pendukung dari objek KRI tadi, atau mungkin kita melakukan tambahan pada vendor untuk membantu. Misalnya kesiapan kecepatan dari vendor itu biasanya lebih cepat ya kalau kita dibandingkan pada kita membuat sendiri. Makanya siapa ini untuk menentukan. Baru yang kelima, menentukan di mana aktivitas dari maintenance. Itu apakah terpusat, itu maksudnya adalah kita mendatangi ke tempat lokasi tadi, atau mungkin mesin itu harus dikeluarkan pada proses permesinan. Ini kita ulangi, decentralize di setiap lokasi. Kalau terpusat itu masuk dulu Pak ke bengkel gitu, itu sentral. Atau mungkin kita hanya memperbaiki di dalam mesin itu, dia sudah bisa tanpa kita perlu bawa begitu ya Pak ya. Gitu. Nah itu yang kita sebut sebagai decentralized, seperti itu. Nah mungkin ada yang ditanyakan dulu dari langkah-langkah ini dulu tadi Pak. Nah ini menentukan objek. Nah kita bisa ditentukan pada level organisasi atau hierarki.
Biasanya kita bisa mempertimbangkan itu berdasarkan pada kompleksitas, interdependensi, atau mungkin malah konformansi dan yang lainnya, begitu. Jadi kita bisa menilai begitu ya Pak, manakah terkait dengan objek yang perlu untuk kita kaji di dalam perbaikan mesin dulu, gitu. Jadi kalau di sini dikatakan option dari maintenance berbeda-beda pada setiap sistem produksi. Nah ini, apakah nanti dia bentuknya adalah continuous proses atau flow chart? Nah ini kita harus mengenali dulu pada mesin kita. Nah, awal dari penentuan pemilihan objek, meskipun misalnya kalau didasarkan dari policy kebijakan, itu kita juga bisa melihat dari sisi-sisi yang lainnya, yang nanti kita bisa evaluasi kayak tadi. Bagaimana ini terkait dengan entire product system? Apakah mesin tadi, mesin yang kita gunakan itu adalah mesin utama atau mungkin mesin yang paling berpengaruh pada seluruh mesin, komponen-komponen mesin. Misalnya begini Pak, misalnya kayak di sistem produksi itu, kalau tidak ada mesin untuk pengolahan produksi atau mesin A, itu semuanya tidak bisa jalan. Nah berarti kan komponen A ini tidak boleh mengalami sedikit pun kerusakan, karena dia dianggap sudah menjadi komponen utama atau komponen pusat, begitu. Kayak contohnya kayak mungkin Bapak punya KRI, nah KRI mana kan yang tahu ya memang dari sisi paling atas ya Pak ya, komponen KRI yang paling vital dan mendukung dari seluruh operasi itu yang mana, gitu. Misalnya KRI pada A, misalnya kita lihat dulu apakah dari sisi ini biasanya alusistanya, kelengkapan di alusistanya. Misalnya komponen A itu KRI A itu alusistanya itu lengkap dan super canggih begitulah Pak istilahnya. Saya nggak tahu yang paling canggih kalau dari yang pernah Bapak amati KRI mana itu. Bapak tahu ya Pak? Mana Pak? Mungkin dari pengalaman Bapak. Ada nggak yang misalnya dia itu punya prioritas utama gitu di dalamnya? Kelas Bu. Apa? Raden Edi Martabinatam di PKR. Kenapa Pak ini Pak? Untuk sekarang posisi kapal itu adalah kapal paling baru dan paling lengkap weapon sistemnya. Jadi antara PKR, lalu di bawahnya ada Sigma, ada 4 buah, lalu MRL 3 buah. Baru tuh Nanti Ya paling kalau tapi paling mudah kesiapan senjatanya juga paling lengkap ya. Dibandingkan dengan yang lain. di sisi kombatan Ibu. Tapi kalau kapal baru banyak tapi yang non kombatan. Kombatan itu maksudnya apa? Kombatan itu untuk dari segi memang benar-benar peruntukannya untuk bertempur ini. Oh iya ya. Ya tadi memang kita harus tahu fungsinya dulu kan ya Pak. Kalau KRI Martabinata itu fungsinya memang untuk tempur juga. Siap untuk tempur Ibu. Kalau dari ini Pak, keseluruhan Bapak apa juga enggak? Misalnya kalau dari KRI yang khusus KRI tempur itu jumlah seluruhnya berapa? Kalau untuk tempur Bu, fungsinya sebenarnya untuk tempur Bu, tapi untuk bagian fungsinya kalau untuk berhadapan face to face dengan musuh itu satkor dengan satkat Ibu. Jumlahnya berapa? Punya pasti jumlah datanya. Banyak, ada maksudnya jenisnya itu banyak. Ya, untuk jumlah total sekitar 30-an. Nah, itu Pak, kan bagus itu Pak, kalau kita bisa bikin kriteria tadi Ya. objeknya. Itu malah bisa jadi kayak kalau gambaran saya malah 2 metode. Di pemilihan objek itu bisa pakai itu loh Pak, NCDM tadi untuk memilih pada KRI mana yang diprioritaskan. Lalu yang kedua baru kita melakukan perbaikan. Kalau memang yang biasanya di awal ini memilih objek itu biasanya kita hanya justifikasinya dari peneliti Pak. Hanya melihat data, oh ini loh yang paling bagus, yang perlu untuk dilakukan gitu. Tapi biasanya nggak terdukung
berdasarkan dengan menggunakan metode ini gitu ya, kayak tadi Bapak kan bilang kalau jumlahnya 30 kita menentukan pada bentuk kriteria objek itu akan lebih susah kan. Nah biasanya jumlahnya banyak itu 30 kan. Berarti kan kriteria alternatifnya itu ada 30, banyak sekali. Sedangkan kalau kita hanya istilahnya kayak memilih baju gitu ya Pak ya, kalau jumlahnya 2 aja gampang kan pertimbangannya kan dari kriteria yang Bapak tentukan. Kalau pemilihan objeknya itu ada 30, kriterianya juga banyak, nah itu susah kalau hanya didasarkan pada justifikasi kita. Harus punya metode yang jelas lah istilahnya untuk di dalam pemilihan objek itu. Begitu. Itu sih kalau saran saya Pak. Siap. Iya. 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 Ibu tadi menyampaikan untuk disuruh memilih komponen utama dalam KRI tersebut. Yang kami tahu begini Bu, untuk komponen paling utama di KRI tersebut itu adalah mesin dengan personil. Jadi sebenarnya untuk kesenjataan itu semua tidak berfungsi apabila kapal itu tidak bisa bergerak. Itu apakah mesin dan personil itu adalah mutlak Ibu? Nah gini Pak, kan ini kan tadi Bapak kan sudah menentukan ya, memilih objek itu misalnya tadi KRI Marta Dinata. Nah nanti yang di poin berikutnya ini kan memilih komponen. Nah pemilihan komponen ini itu pada mesin, kan tadi Bapak bilang mesin dan personel. Ini kalau kebetulan kalau maintenance ini Pak, kita kan ya memang skupnya ini dalam kategori mesin saja. Artinya orang itu nggak dibahas. Gitu. Makanya saya bilang kalau mungkin di jurusan-jurusan yang lain, kalau di teknik industri ini, industri manajemen, biasanya manajemen industri, itu kita harus bisa berpikir bahwa kaitan tujuan kita itu bukan hanya kaitan pada mesin. Nanti kan orang itu juga bisa. Itu nah kalau kita bilang mesin dan orang itu sudah jadi bahasan lain. Kita bisa pakai menggunakan metode lain. Tapi kalau kita hanya fokus skup kita itu pada satu bahasan tertentu mesin, nah ini tadi mungkin dia bisa menjawab di pemeliharaan teknik pemeliharaan ini gitu. Nggak maksudnya Pak. Jadi kalau menurut saya pernah berpikir begini sih sebenarnya. Kok jurusannya ini kadang-kadang saya dulu ya Pak ya waktu jadi mahasiswa itu sempat berpikir kok kayak ini kayak maga gitu loh Pak. Maga itu nanggung gitu. Kadang kan kalau kita ngomong mesin gitu ya, kan seharusnya kan ada jurusan permesinan gitu, ya kan. Nah kalau misalnya kita ngomong manusianya, kan ada juga manajemen yang kita biasanya bilang SDM gitu kan, sumber daya manusia gitu. Nah di jurusan kita di teknik industri itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menggabungkan seluruhnya itu jadi sesuatu yang sifatnya bisa ideal. Berpikir bahwa bukan hanya dari sisi mesin saja yang harus kita baguskan, tapi bagaimana komponen mesin orang itu bisa nyambung jadi satu. Begitu. Nah, memang Pak kadang-kadang di TA yang Bapak itu Bapak ini mau condong bagaimana? Artinya itu kita melihat dari point of view dari permasalahan sudut pandang kita ini yang mana. Kebetulan kalau kita melihat dari sisi pemeliharaan mesin ini, tadi Bapak bilang kesenjataan ya memang nggak bisa jalan kalau nggak ada orang dan mesin. Nah, artinya orangnya itu yang kita anggap sudah mampu atau sudah mendukung Pak. Jadi di analisa yang di proses permesinan ini itu adalah ke arah mesinnya. Mulai tadi Bapak kan menentukan objek tadi KRI, lalu pemilihan komponen ini. Nah pemilihan komponen ini memang nggak bisa dapat ya Pak ya, kayak tadi kan Bapak bilang mesin A gitu. Nah ini dia tidak mungkin jalan kalau persenjataannya kan nggak jalan. Nah oleh karenanya kita nanti mengidentifikasi seluruh kritikal komponen yang mendukung pada jalannya permesinan itu sendiri. Misalnya kayak contoh ya Pak ya, kayak kemarin yang sudah Bapak kerjakan. Misalnya kayak tadi, saya sudah menentukan dispenser objeknya. Nah kenapa kok Bapak memilih dispenser? Mungkin kalau di awal kan ya karena saya suka aja Bu, gitu kan. Tapi kalau di TA ya nanti Bapak nggak bisa bilang dispenser suka gitu. Nah baru ini, kemarin kan Bapak saya suruh untuk mengidentifikasi
seluruh komponennya kan ya Pak. Nah, dari komponen tadi ini itu nanti kita urutkan Pak. Critical komponen itu kita melihat dari semua jenis kegagalan yang sudah kita lakukan pencatatan. Mungkin kalau di kapal atau di pesawat atau di industri sistem industri sendiri ya Pak ya, pasti bentuk kegagalan itu sudah dilakukan pencatatan. Nah, di sini itu adalah kita mengurutkan baik itu dari sisi penjumlahan volume, frekuensi, banyaknya dia sering rusak, mana sih yang sering diganti, mana sih yang sering rusak. Nah ini kita membuat, ini biasanya kita menggunakan metode yang namanya analisa ABC gitu. Nah analisis ABC ini itu adalah bagaimana komponen-komponen yang ada di mesin itu kita grupkan Pak. Jadi kita grupkan mana yang grupnya itu komponen A, komponen B, dan komponen C. Artinya ini kita nanti menggrupkan seluruh komponen yang ada di dalam bentuk permesinan. Gitu. Ini masih ada tahapan yang lainnya sebenarnya. Gitu, Pak. Nah, grup komponen ini, pemilihan komponen itu nanti didasarkan seperti tadi. Jadi ini, jika fail menyebabkan sistem produksi yang terganggu dengan biaya, biasanya kita akan menentukan ini grup A, grup B, grup C itu nanti didasarkan baik itu terkait dengan frekuensi dan jumlah total biaya yang diperlukan. Gitu. Untuk grupnya ini. Seperti itu. Izin Bu, izin bertanya Ya, ya Pak. Kami ambil contoh untuk kipas angin, berarti Ya. masuk di kritikal itu berarti saklar, karena apabila saklarnya rusak maka motor tidak akan berfungsi. Tapi sedangkan kipas angin itu sendiri kan sebenarnya komponen utamanya adalah mesinnya itu, dinamonya. Itu berarti masuknya ke major atau bagaimana? Gini Pak, ya bisa jadi kita bisa melihat dari sisi fungsi yang paling penting ya Pak. Ini grupnya. Atau mungkin kita bisa lakukan dari sisi ke tingkat kerusakan Pak, kerusakan. Saya tunjukkan gambarnya ya Pak ya. Nah, Pak saya lupa ya. Coba Pak, mungkin saya besok nanti saya akan berikan ya Pak ya, saya lupa naruhnya itu gimana. Jadi kalau yang di ABC mungkin kita bisa melihat itu dari kayak tadi Bapak bisa menggrupkan kategori itu yang kita tentukan sendiri gitu ya, manakah komponen A, B, dan C yang paling bagus. Jadi ini yang paling kritikal biasanya itu yang paling sering terkait dengan kerusakan gitu. Lalu yang B itu bisa jadi menentukan pada performansi, dan ini bisa jadi nanti dia fungsinya itu bisa gagal dan berhenti gitu. Nah yang C itu mungkin yang minor itu mungkin banyak kerusakannya itu sedikit tapi jarang terjadi gitu. Tapi biasanya begini Pak, kalau yang komponen ABC ini, yang untuk dasar yang grup ABC itu kita biasanya menggunakan bentuk Pareto. Nah nanti dari Pareto itu dasarnya dari frekuensi dan biaya memang gitu. Tapi besok nanti saya tunjukkan ya Pak ya. Ini betulan saya lupa ini. Cuman kalau di grup ini kan masih sekilas terkait dengan kelompok ABC gitu. Jadi grupnya itu berdasarkan data kuantitatif biasanya Pak. Data kuantitatif itu yang nanti kita gunakan sebagai dasar bahwa ini adalah kategori untuk critical komponen, ini kategori untuk yang major komponen, atau yang C ini, atau yang minor komponen. Seperti itu. Gitu Pak. Terima kasih.
Gitu Pak, ini untuk perhitungannya. Kan ini masih secara umum ya Pak ya, dalam kategori gitu. Nah yang tadi ini kalau terkait dengan constraint atau batasan, ya memang batasan sebenarnya kalau kita menentukan, kita bilang constraint itu kan sebenarnya kalau tadi cara sudut pandang kita atau sistem thinking kita menyebutnya ya, kalau Bapak dapat kuliah konsep permodalan sistem thinking kita itu dasarnya dari apa? Apakah kita hanya membatasi pada skup yang paling kecil khusus pada permesinan itu, atau kita bisa menyangkut pada skup-skup yang lainnya gitu. Nah, yang kalau kita lihat sebenarnya Pak, sistem thinking itu akan berkaitan pada kendala yang nanti kita bisa breakdown di dalamnya. Nah, yang saya pikirkan tadi, sebenarnya sistem thinking yang Bapak gunakan itu sampai sejauh mana? Apakah hanya sebatas pada bentuk permesinannya saja? Atau kita sampai pada pembahasan tipe-tipe yang lainnya? Misalnya kayak tadi, apakah kita kategori dari kebijakan policy seseorang, atau mungkin berkaitan pada hubungan tingkat kerusakan itu berkaitan dalam sisi soft skill penggunanya. Nah itu kita juga bisa bahas di dalam itu. Nah yang artinya bahwa sistem thinking atau sistem berpikir kita itu berkaitan pada kendala yang nanti kita sebutkan begitu. Paham nggak maksudnya Pak? Jadi artinya kalau saya bilang constraint di sini ya harusnya banyak Pak. Kita harus tentukan dulu sudut pandang dan tujuan kita, baru kita bisa menentukan constraint-nya itu apa. Begitu. Bukan kita berasumsi bahwa, oh saya nemu masalah Bu. Ini yang kadang-kadang salah paham Pak kalau di TA. Saya dapat masalah Bu, saya pokoknya saya pengen menggunakan metode ini. Nah, tapi Bapak itu tidak tahu tujuan yang ingin dicapai itu apa. Paham enggak? Kan Bapak punya masalah. Saya batasi pada tujuan A, B, C. Nah itu Pak, tujuan dulu. Baru keluarlah metode. Gitu. Jadi tidak ada masalah, lalu ngomongkan metode yang banyak. Tidak, kita lihat dulu masalah, tujuan, lalu data Bapak itu bagaimana, baru keluarlah metode. Itu langkahnya. Kalau ada masalah dan tujuan kan muncul kan constraint-nya. Oh constraint batasan kendala saya itu datanya sedikit. Lalu yang kedua saya hanya melihat dari mesinnya. Yang ketiga gitu kan. Nah akhirnya muncullah gitu. Seperti itu Pak. Kalau menurut saya. Ibu izin bertanya izin. Iya Pak. Kami izin sharing izin. Contoh semuanya kami ada masalah mengenai KRI untuk menuju ke daerah operasi, contoh ke Balikpapan atau ke Sebatik. Nah itu pasti ada pembatasan masalah keadaan alam. Sedangkan alam itu kan tidak bisa Bu. Nah sedangkan itu pembobotan apabila alam itu adalah mutlak berarti kan harus 10 atau 9. Nah sedangkan itu mungkin pembobotan itu sampai 10 karena benar, Pak. Ini pasti memilih alam sedangkan tetapi alam sendiri apabila tidak bisa diprediksi dan benar-benar terjadi itu kemungkinan untuk gagalnya menuju ke sana itu sangat besar menjadi. Itu bagaimana menjadi Bu untuk? Iya Pak, saya jadi ingat Bapak bilang alam. Kebetulan kemarin itu kan saya ada pelatihan yang di S2 itu Pak. Jadi mereka itu membahas terkait dengan pembuatan peta ya, hidros itu loh Pak. Banyak Pak siapa ya? Dan itu Pak, siapa itu? Kalau S2 itu banyaknya hidros itu loh Pak. Jadi mereka diskusi kita itu mesti ya bagaimana cara bikin peta gitu. Banyaknya peta itu. Kalau peta hampir sama kan kayak Bapak operasi untuk ke daerah itu kan biasanya tergantung dari kondisi alam gitu. Nah output dari peta kan nggak bisa muncul kalau alamnya nggak mendukung gitu kan ya Pak. Nah makanya kaitan kita itu bisa jadi tadi Pak. Bapak itu mau melihat dari sudut pandang tadi kan, kita ingin sampai ke sana gitu. Nah berarti kan bahwa tujuan operasi misalnya. Nah Bapak tujukan dulu, state-nya dulu.
tujuan dari penelitian itu kan tadi Bapak sudah menemukan masalah. Masalahnya itu kan nggak sampai ke sana. Nah, tapi kan belum tentu tujuan. Tujuan yang diharapkan ini apa? Apakah tujuan yang pertama menentukan rute, kan beda lagi kan ya Pak? Atau mungkin yang kedua menentukan bagaimana waktu tempuh yang kita gunakan gitu. Nah, banyak kan akhirnya ketujuan. Masalah itu satu, tapi tujuan itu bisa jadi banyak. Bapak mau mengambil dari sisi tujuan yang seperti apa kan gitu. Nah, akhirnya kita itu kayak tadi Bapak bilang alam gitu. Alam itu kan kita tidak bisa melihat kan ya Bu, di mana bentuknya itu dia bentuknya deterministik, tidak menentu dan stokastik. Artinya ramalan kalau kita melihat alam itu kan kondisi cuaca itu kan kadang saat ini baik, nggak tahu besok itu baik atau tidak gitu. Nah, kalau kita condong tadi kan Pak, inginnya adalah mencapai tujuan dalam kegiatan operasi, meramalkan misalnya lamanya waktu operasi dan seterusnya. Nah, metode mana yang paling bagus ya, berarti metode yang bisa mengcapture semua permasalahan tadi, di mana kondisi alam dan yang bentuknya stokastik dan deterministik itu bisa tercapture di dalamnya gitu. Kalau kita ngomong metode banyak Pak, kita bisa menggunakan metode sistem dinamik itu Pak untuk bisa mengcapture seluruhnya, atau mungkin Bapak malah mengcapture-nya dari kondisi alam aja. Yang tadi Pak saya bilang, sistem berpikirnya Bapak tadi mengarah ke tujuan yang mana? Ada yang teman saya itu kayak kemarin itu, dia mengcapture hanya kondisi alam, jadi dia meramalkan saat ini hujan atau tidak, itu dia dibuat bentuk peramalannya. Tapi output bukan seperti kayak BMKG itu bukan ya Pak ya. Saya tahu kan BMKG sudah ada gitu kan ya. Tapi kan artinya dia menyangkut dua. Jadi kemarin itu saya sih kepikiran kebetulan membaca gitu kan. Belum ada yang bikin paper itu yang bisa mencangkup kondisi alam dan ke arah sampai ke arah kalau di Indonesia ini agriculture itu kan banyak kan gitu ya Pak ya. Saya itu kapan hari kepikir kalau misalnya air hujan gitu. Kalau kita ngomong hujan. Nah, intensitas hujan itu ada di BMKG kan dia hanya hujan gitu. Tapi jumlah curah hujan dan nanti dikaitkan dengan kondisi lingkungan atau operasionalnya gitu yang seperti Bapak buat itu belum ada. Saya begitu. Tapi memang harus penggabungan dua metode. Awalnya kan kalau ngomongkan forecast arah hujan, lalu misalnya dikaitkan dengan kegiatan operasi itu dasarnya dari ini data operasi. Itu sih Pak kalau menurut saya. Siap begini Bu. Ada lagi Pak. Siap. Karena menurut kami begini Bu, tujuan yang akan banyak itu semuanya tetap terpengaruh oleh kondisi alam tersebut, meskipun membuat track atau waktu itu semua akan terpengaruh oleh kondisi alam. Berarti kita harus menghitung prediksi alam dulu, baru kita akan menghitung masalah selanjutnya begini. Kalau memprediksi alam kembali lagi Pak, kita bisa asumsikan. Kalau alam itu Bapak asumsikan dari data, apakah dari data BMKG itu sudah mendukung yang Bapak inginkan atau tidak? Pertanyaannya gitu. Contoh kayak tadi saya kan, kalau yang punya BMKG itu dia hanya meramalkan ada kan, datanya peramalan kan ada kan, tapi dia nggak sampai melihat intensitas dari sisi hujan yang saya ingin kendalikan. Paham nggak Mas Pak? Siap begini Bu. Nah itu baru kalau Bapak bilang kan Bapak perlu ada variabel ketentuan alam untuk BMKG kan sudah ada kan, tapi itu datanya mendukung sampai sejauh mana daya dukung yang sudah ada. Kalau tidak ada ya berarti kita harus membentuk meramalkan ramalan itu sendiri gitu. Contoh yang kemarin kalau teman saya itu kemarin kebetulan kan waktu yang teman saya ya Pak ya ini, yaitu kolaborasi dengan dosen statistik yang di ITS itu. Kebetulan kemarin dapat penelitian internasional yang terdanai lumayan besar Pak. Hanya mengukur curah hujan dan jumlah intensitas curah hujannya aja Pak.
gitu. Nah, data awal peramalan itu sebenarnya adalah dasar patokan awal yang digunakan untuk seluruh segmen bentuk sektor yang lain. Maksudnya begini, kan dia itu hanya ngukur air loh Pak, bayangkan. Air itu dia kan, oh ini hujan, tapi curah hujan dan lama hujan dan banyaknya air yang turun itu kan nanti berpengaruh kan gitu kan ya Pak ya. Berpengaruh pada apa? Karena kan, nah itu yang dia ramalkan dulu. Stop di situ. Baru setelah itu dia bikin ketentuan. Misalnya begini, kebetulan yang ramalan tadi itu dia nggak menyebar Pak. Misalnya contoh menyebar itu maksudnya Indonesia itu kan banyak gitu ya. Misalnya saya ngambil seluruh Indonesia enggak, tapi dia ngambil satu skup kota aja tertentu. Misalnya kayak di Sidoarjo atau mungkin di Lamongan tertentu. Misalnya. Nah, data itu yang nanti kita gunakan sebagai inputan untuk data-data lain. Misalnya, kalau saya sudah punya data curah hujan dan intensitas banyaknya air yang ada di sana, itu nanti saya gunakan lagi, Pak. Saya gunakan lagi untuk melakukan pengolahan. Misalnya, kalau di Sidoarjo kan lebih banyak petambaknya kan ya, Pak. Nah, itu nanti didapatkan dengan curah hujan yang turun ke air tambak. Kadang-kadang kan orang tambak itu kan berpengaruh pada cuaca juga kan, keberhasilan dari hasil panennya gitu kan ya Pak. Nah itu bagaimana pengaruhnya gitu. Itu nanti penelitian selanjutnya. Nah tapi kalau punya Bapak, kalau menurut saya kayaknya itu bisa kita asumsikan dulu Pak. Misalnya bentuk curah hujan ini meskipun bentuknya dinamis, itu bisa kita asumsikan dari dasar yang ada. Tapi kan kita nggak sampai ngukur banyaknya curah tadi kan. Mungkin tahu ini ancaman cuaca atau tidak begitu kan, hanya sebatas itu kan ya Pak. Menurut saya. Siap, terima kasih Min. Iya Pak. Ini ada yang lain lagi. Namanya Pak Gilar kok suangar Pak. Lord Gilar gitu kan. Emang gitu kan. Bagus. Belum kami ganti Bu. Enggak apa-apa Pak. Mungkin kalau ganti nama kemarin. Mohon maaf Bu. Yang pasti ini Pak, kalau di classroom Pak, classroomnya jangan pakai nama yang aneh Pak. Itu nama YouTube gamingnya Bu. Oh gitu. Kalau YouTube jangan Pak. Kalau YouTube apa? Kalau classroom jangan Pak. Kapan hari itu susah kalau yang 42 itu. Namanya itu namanya apa itu nggak tahu. Nah itu Pak. Mungkin gitu kalau terkait dengan constraint, banyak Pak pembahasannya kalau terkait ini. Nah kalau yang di output itu terkait dengan tujuan. Jadi kalau yang di andalan ini biasanya nggak lepas dari jadwal dan laporan kegiatan. Itu sih biasa. Jadi kita bisa menginspeksi kapan ini dilakukan perbaikan, kapan ini perlu untuk dimasukkan ke bengkel begitu ya Pak. Biasanya outputnya bisa sebatas itu gitu. Cuman belum ada sih menurut saya yang membahas sampai terintegrasi gitu. Nah itu kan kayaknya celah penelitian tuh bisa kita gabungkan mulai dari pendekatan pemeliharaan yang kita kaitkan dengan hubungan perilaku yang ada di dalamnya gitu. Itu kan lebih bagus Pak menurut saya. Gitu. Mungkin gitu dulu Pak, ada yang ditanyakan dulu. Ini Pak, Pak ini kan Bapak sholat gitu. Mungkin sampai di sini dulu Pak, mungkin kali aja yang ada yang